Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika di SMI, kepada Ibu Hesti Wilujeng yang telah memberikan waktu kepada kelompok 5 untuk presentasi. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maulida Putri dengan NIM 203210124, lalu Mauludana Hikmala Tiviani dengan NIM 203210125, lalu Maya Kholida dengan NIM 203210126, lalu Miftah Halimatus dengan NIM 203210127, Muhammad Latif Syawaludin dengan NIM 203210128. Nah, di sini kami akan mempresentasikan di kelompok kami dengan judul Pengembangan Media dalam Pembelajaran Matematika di SDMI. Poin yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa, atau menyampaikan sesuatu pesan dan gagasan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa hingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa. Dalam media pembelajaran ini ada dua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah pesan atau bahan pengajaran yang akan disampaikan yang terkandung dalam perangkat lunak. Lalu yang kedua adalah alat penampil atau perangkat keras. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam media. Media belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama media visual, yang kedua media audio, dan yang ketiga media audiovisual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi, media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum, lebih tepatnya media ini tidak dapat digunakan oleh para tunanetra, karena media ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja. Selanjutnya yaitu media audio atau media dengar, adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja, karena media ini hanya berupa suara. Selanjutnya yaitu media audiovisual, adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi pembelajaran. Media sebagai sumber belajar adalah proses aktif dan konstruktif melalui suatu pengalaman dalam memperoleh informasi. Dalam proses aktif tersebut, media pembelajaran berperan sebagai salah satu sumber belajar bagi pembelajar. Artinya, melalui media peserta didik memperoleh pesan dan informasi sehingga membentuk pengetahuan baru pada diri peserta didik. Fungsi manipulatif adalah kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara, sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Manipulasi ini seringkali dibutuhkan oleh para pendidik untuk menggambarkan suatu benda yang terlalu besar, terlalu kecil, atau terlalu berbahaya, serta sulit diakses mungkin karena letak dan posisinya yang jauh atau prosesnya terlalu lama untuk observasi dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan media. Kekurangan dalam menggunakan media visual. Yang pertama, berukuran gambar seringkali kurang tepat dalam pengajaran kelompok besar. Yang kedua, memerlukan ketersediaan asal serta keterampilan, serta kejelian pengajar dapat memanfaatkannya. Yang ketiga, lambat dan kurang simpel. Yang keempat, tidak adanya audio, media visual hanya berbentuk tulisan tentu tidak bisa didengar. Sebagai akibatnya, kurang mendetail materi yang disampaikan. Yang kelima, visual yang terbatas, media ini hanya bisa memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi informasi. Oke, selanjutnya kelebihan media visual. Yang pertama, repeatable, dapat disimpan dan dapat dibaca jika kita menyimpannya dengan cara mengelipingnya. Yang kedua,
analisa lebih detail dan tajam. Sebagai akibatnya yang melihatnya benar sahih mengerti berasal isi gosip menggunakan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih khusus. Yang ketiga, dapat pengalaman yang dimiliki sang siswa. Yang keempat, media visual memungkinkan adanya hubungan antara siswa dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media audio. Kekurangan dari media audio yang pertama, sifat komunikasinya satu arah atau one way communication. Selanjutnya, medianya banyak menggunakan audio serta bahasa mulut dengan pemahamannya kurang mungkin hanya bisa dinikmati oleh pengguna yang mempunyai pendengaran yang bagus. Yang selanjutnya, media audio juga hanya dapat melayani pendengar atau penerima pesan yang mampu dapat berpikir apa arti esensi dari audio yang didapatkan. Selanjutnya, kelebihan dari media audio. Yang pertama, medianya mudah didapatkan. Selanjutnya, data dari media ini pula praktis dipindahkan serta lebih efisien. Selanjutnya, data pula bisa digunakan bersamaan menggunakan alat perekam sehingga pengguna bisa menyimpan serta mengulang balik audio yang didapatkan serta diputar balik di kemudian hari dan menyebarkan daya imajinasi mirip menulis, menggambar serta lain sebagainya. Selanjutnya, media audiovisual. Kekurangan dari media audiovisual, medianya menggunakan suara serta diiringi dengan bahasa dan ekspresi sehingga mungkin hanya bisa dipahami oleh seseorang yang memiliki taraf penguasaan yang baik dalam memahami apa yang telah mereka lihat dan dengar. Kelebihan media audiovisual memiliki suara tetapi juga menampilkan gambar dinamis yang bisa menampilkan ekspresi-ekspresi untuk dapat menyimpulkan secara tepat bagi penggunanya. Selanjutnya, apabila ditampilkan suatu video, maka bagi penyimaknya, mereka akan mengetahui bagaimana ekspresi marah, ekspresi sedih, dan bagaimana ekspresi bahagia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri balok ruang. Yang pertama itu gangguan balok. Balok itu memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya balok itu juga mempunyai 8 titik sudut. Untuk kita lebih mudahnya, maka ciri-cirinya saya buat seperti balok seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya balok itu juga memiliki 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk rumusnya, untuk mencari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya kita lanjut ke bentuk kubus. Kubus juga memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kubus juga memiliki titik sudut. Untuk lebih mudahnya kita buat seperti ini kubusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kubus juga memiliki 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, selanjutnya yaitu jaring-jaring pengeluang 5 segi 4. Jaring-jaring pengeluang 5 segi 4 ini terdiri dari 5 sisi yang terdiri dari 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk persegi. Kemudian 5 segi 4 ini memiliki 5 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk mencari volume 5 segi 4, yaitu rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Selanjutnya yaitu jaring-jaring prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki 5 sisi yang terdiri 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Kemudian prisma segitiga memiliki 6 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk mencari volume prisma segitiga, yaitu rumusnya luas alas kali tinggi.
komunikasinya adalah jaring-jaring bulat, yaitu bulat itu adalah sisinya yang berbentuk lengkungan. Jadi lengkungan ini bisa dikatakan jaring-jaring bulat. Dan jika titik pusat ini dibuka dengan ini titik pusat dan kanan kiri itu titik selimut, maka itu akan membuka secara apa itu namanya seimbang. Jadi tidak panjang yang kanan dan panjang yang kiri. Jadi ya seimbang itu. Dan titik selimut itu pasti kalau membentuk bulat itu melewati titik pusat. Itu tengah-tengahnya ini titik pusat. Jadi dan diameter bulat adalah dari titik selimut ini, dari titik selimut bulat melewati titik pusat, terus menuju titik selimut bulat yang lain. Jadi dari sini. Dan untuk rumusnya, yaitu rumus luas permukaan bulat, yaitu luas permukaan sama dengan 4 kali P kali R kuadrat, dan rumus volume bulat adalah 4/3 kali PR kubik. Dan bisa disimpulkan bahwa P sama dengan itu bisa 22,7 atau 3,14 dan jari-jari. Dan itu cara mencari ruas jari-jari. Dan selanjutnya adalah jaring-jaring kerucut. Kenapa kok bisa disebut dengan kerucut? Karena kerucut itu mempunyai jurinya, terus ini adalah alas dari sebuah, ada lingkaran ini adalah alas dari sebuah kerucut. Dan kenapa kok disebut kerucut? Karena kerucut itu memiliki garis tegak semu. Jadi kanan dan kiri ini seperti lancip ini ya. Jadi bisa disebut kerucut karena mempunyai garis tegak semu. Jadi lancip. Dan titik pusatnya kerucut itu satu titik sudut di atas adalah titik puncak kerucut. Ini adalah titik puncaknya, lancipnya ini. Dan satu bahan rusuk yang memiliki bahan kerucut berbentuk juri lingkaran. Jurinya lingkaran. Jika dibuka itu ada juri lingkaran ini. Dan seolah ada bentuk segitiga sama kaki, ya ini sama kaki ya, ini sama panjangnya kakinya. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena panjang kakinya sama. Dan volumenya, cara mencari rumusnya yaitu volume, yaitu adalah cara mencari volumenya yaitu volume sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat tinggi. Itu cara mencari volumenya. Yang menjelaskan selanjutnya yaitu jaring-jaring bangun ruang tahu. Jaring-jaring bangun ruang tahu memiliki alas dan memiliki tutup yang berbentuk lingkaran, dan jika memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang. Ini utuh, ini selimut, ini sisi atas. Dan cara mencari volumenya tabung, yaitu volume sama dengan P R kuadrat tinggi. Menggunakan media roda putar bangun ruang. Adapun cara pembuatan dari media bangun ruang ini, sebelum ke cara pembuatannya itu ada terlebih dahulu kita memisahkan bahan-bahannya. Yang pertama ada kardus bekas, terus yang kedua ada kertas manila, yang ketiga ada kertas KPS yang diprint berbentuk sesuai bangun ruangnya masing-masing. Selanjutnya cara pembuatannya,
yaitu kita bisa memotong kardus terlebih dahulu untuk backgroundnya atau latarnya ini kita bentuk menjadi persegi panjang. Lalu setelah kita buat backgroundnya, kita lapisi dengan kertas manila berwarna putih atau warna apa saja yang ada. Lalu setelah itu kita membuat roda putarnya. Roda putarnya itu yang ini, berbentuk bulat. Kita bentuk dulu kardus bekasnya menjadi bentuk bulat. Lalu dilapisi dengan kertas manila lagi, warna apa aja yang ada. Lalu kita bagi menjadi 8. Adapun nama-nama dari roda putar ini yaitu ada limas, tabung, bola, kerucut, balok, kubus, dan prisma. Nama-nama ini akan terdiri dari bangun ruang itu sendiri. Jangan lupa pasti roda putar ada panahnya. Lalu selanjutnya kita membuat bentuk-bentuk bangun ruang ini yang dibuat dengan cara di print. Kita ambil cara simpelnya, yaitu kita membuatnya di Microsoft Word. Kita bisa nyari bentuk-bentuk bangun ruang ini ada di Google, lalu kita printkan, lalu kita tempelkan ke media ini. Kita tempelkan. Setelah itu di dalam bangun ruang ini ada kertas yang dimana kertas ini itu berisi soal-soal dari masing-masing bangun ruang tersebut. Misalnya kita ambil contoh dari balok. Nah, dari baloknya ada 1 soal dan dalam itu udah berisi soal untuk dijawab oleh peserta didik. Nah, selanjutnya ini adalah cara kita penerapan media roda putar bangun ruang dalam pembelajaran. Nah, pertama kita membagi sejumlah murid itu menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Bisa dilakukan dengan cara berhitung atau dengan cara pembagian melalui absen. Nah, ketika sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, kita meminta untuk peserta didik maju. Nah, untuk memutar roda putar ini, mari ini kita contohkan terlebih dahulu cara memutarnya. Begini. Nah, ini kan kita lagi bentuknya di free. Nah, maksud dari free ini maka peserta didik tidak mendapatkan soal dari bangun-bangun ruang ini. Jadi dalam kelompok itu mereka sedang beruntung tidak mendapatkan soal. Akan tapi jika panah ini berhenti di dalam tabung, maka dia akan mengambil soal dari tabung ini yang sudah tersedia. Nah, di sini sudah berhenti di dalam limas, maka kita akan mengambil soal dari limas. Sebagai contohnya, ketika peserta didik sudah mengambil soal dari limas, maka otomatis ini adalah soal yang akan dikerjakan oleh kelompok yang sudah kita bagi tadi. Lalu untuk teknis selanjutnya, untuk masing-masing kelompok itu perwakilan dapat memutar roda putar ini sebanyak 3 kali. Jadi satu kelompok itu mengerjakan 3 soal. Nah, untuk penilaiannya, di mana satu kelompok sudah masukin 3 soal itu dan dia sudah mendapatkan soal itu, maka satu kelompok itu menjawab soal yang sudah didapatkan tadi. Nah, bagi anak SD untuk kita memicu semangat mereka dalam pembelajaran bisa dilakukan di mana dalam kelompok itu jika sudah tepat dan cepat dalam menjawab maka kita bisa berikan hadiah. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari roda putar bangun ruang ini. Dalam pembelajaran ASD tentunya ini sangat bermanfaat karena dengan penggunaan media maka menciptakan suasana pembelajaran agar tidak monoton seperti itu sendiri dan bisa menyebabkan bosan. Dengan adanya media ini maka pembelajaran peserta didik di dalam kelas maka akan semakin berkesan. Lalu dengan media pembelajaran ini juga diharapkan peserta didik itu dapat mengingat pelajaran yang telah dipelajari mereka. Seperti bangun ruang ini, mereka bisa mengingatnya. Oh iya, semasa sekolah saya pernah belajar bangun ruang menggunakan roda putar. Nah, itu bisa membuat ingatan pada peserta didik itu sendiri. F. Contoh soal permasalahan dalam bangun ruang. Sebuah kardus kue berbentuk balok berukuran panjang 75 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 40 cm. Akan diisi dengan toples kue berukuran panjang 20 cm, lebar 50 cm,
dan tinggi 10 cm. Jika sekarang kardus kue sudah terisi 17 toples, maka berapa jumlah banyaknya sisa toples yang dapat dimasukkan pada kardus kue? Kesalahan yang sering terjadi, siswa kurang teliti dalam mengenai cara penyelesaian dari soal tersebut. Siswa cenderung langsung menghitung jumlah banyaknya toples tanpa adanya pengurangan dengan toples yang sudah di dalam kardus kue sebelumnya. Jadi penyelesaian yang benar, diketahui ukuran kardus 75 cm dan 50 cm, 40 cm ukuran toples. Kue sama dengan 20 cm, 15 cm dan 10 cm. Jumlah toples yang sudah masuk sama dengan 17 toples. Dinyatakan jumlah sisa toples kue yang dapat dimasukkan pada kardus kue, volume kardus sama dengan P kali L kali T volume. Kardus kue 75 dikali 50 dikali 40 sama dengan 150.000 cm3. Volume toples sama dengan 20 dikali 15 dikali 10 sama dengan 3000 cm3. Jumlah kotak kue sama dengan volume kardus, volume toples kue, jumlah kotak kue sama dengan 150.000 dibagi 3000 sama dengan 50. Jadi banyaknya toples kue yang dapat dimasukkan kardus yaitu 50 dikurangi 12 sama dengan 33 toples. Itu. Presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah katanya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.